Banyak sekali kawan-kawan yang menanyakan ya berapa total konsumsi pakan yang kita harus keluarkan selama masa periode pemeliharaan ya. Dan tentunya ini nggak gampang jawabnya ya. Kalau yang gampang jawab itu menurut saya tidak detail ya. Nah, kali ini saya akan bahas dan kupas tuntas tentang itu supaya kalian itu tidak kerugi ya, sehingga FCR kalian itu bisa sesuai dengan yang kalian harapkan, dan tentunya untung dalam budidaya juga akan kalian dapatkan. Makanya dalam video ini akan saya kupas tuntas, jadi jangan di skip dan disimak dengan baik ya. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, kali ini videonya agak sedikit panjang ya, tapi ini sangat penting buat kawan-kawan karena isi video ini menurut saya merupakan pencerahan buat kalian supaya bisa untung dalam pemeliharaan budidaya ikan nila. Nah, judul videonya saya buat itu analisa kebutuhan pakan hingga panen agar budidaya ikan nila itu bisa untung. Tapi sebelum saya kupas tuntas tentang topik kita ini, bagi kawan-kawan yang baru lihat channel ini silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian ya, agar kalian bisa selalu dapat informasi terbaru tentang hal-hal yang berhubungan dengan budidaya ikan nila. Pada saat kita memilih untuk melakukan budidaya ikan nila, tentunya tantangan terbesar selama masa pemeliharaan itu adalah seperti apa caranya agar apa yang sudah kita lakukan dari awal tebar benih hingga panen itu bisa menguntungkan buat kita. Nah, tentunya ini kenapa menjadi tantangan besar, karena banyak sekali kawan-kawan itu yang masih terpatron isi kepalanya itu dengan apa yang disebutkan dengan teori bahwa pakan itu minimal atau yang baik itu untuk ikan nila agar tumbuh maksimal itu antara 3% sampai 5% dari berat bobot setiap ikan. Nah, contohnya jika misalnya ikan nila kita itu total bobotnya sekitar 100 gram, maka yang ideal yang kita berikan untuk pakan ikan nila setiap hari itu adalah 3 sampai 5% dari 100 gram. Nah, menurut saya teori ini adalah teori pembodohan ya. Kenapa? Karena seperti apapun caranya kita melakukan, jika kalian itu tetap mengikuti 3% sampai 5%, maka jangankan untung, kalian itu bakal rugi banyak ya. Nah, ini bisa saya buktikan nanti dengan analisa yang saya sampaikan di video ini. Mungkin teori kebutuhan pakan dengan dilihat dari bobot ikan itu hanya berlaku di zaman ketika harga pelet itu masih sekitar harganya Rp5.000 per kilogramnya ya. Tapi dengan kondisi sekarang di mana harga pelet berprotein tinggi itu kurang lebih sekitar 14.000 lah ya kalau ketika saya buat video ini, atau bahkan ada yang lebih dari situ. Dan tentunya ini nggak akan bisa masuk dengan yang teori untung lah menurut saya dari segi pandangan bisnisnya. Nah, sebaliknya kalau kita tidak menggunakan pakan berprotein tinggi, kita gunakan pakan berprotein rendah, maka yang ada itu ikannya nggak mau besar, terus masa pemeliharaannya juga akan semakin lama. Nah, ini yang akan menjadi sebuah dilema ya buat kita yang membudidayakan ikan nila. Pada video kita kali ini saya akan menunjukkan ke kawan-kawan seperti apa caranya menghitung kebutuhan pakan ikan nila kita itu dari pertama kita tebarkan hingga pada masa panennya. Nah, kebetulan ini kan saya sudah buat dalam format Excel untuk mengetahui total pakan yang akan kita gunakan selama masa pemeliharaan. Format Excel yang saya buat ini sebenarnya sangat sederhana ya. Jadi Excel ini memang sudah saya format sehingga bisa menghitung sendiri berapa jumlah pakan setiap minggu. Bahkan total pakan harian itu sampai ke hari terakhir dia akan hitung secara otomatis dengan rumus-rumus yang sudah saya masukkan. Nah, kebutuhan pakan itu di sini juga bisa kita bandingkan, nanti akan bisa kita lihat seberapa banyak pakan yang harus kita berikan ke ikan itu dihitung dari bobot ikan setiap harinya. Nah, ketika kita bercerita tentang kebutuhan pakan, tentunya ini berkaitan erat dengan harga pakan. Nah, di sini juga saya sudah kalkulasikan kira-kira harga pakannya itu berapa dan ini bisa diganti. Serta kapan kita harus memberikan pakan berkualitas, kapan juga pakan mix, terus kapan pakan yang rendah proteinnya. Dan di sini ini bisa kita ganti. Jadi nanti bisa kita tahu kira-kira kalau kita membuat jenis pakan ini untungnya berapa gitu. Nah, sehingga nantinya di bawah format Excel ini juga sudah akan tertulis atau akan tertera berapa FCR yang kita hasilkan selama masa periode
pemeliharaan, serta juga bisa menghitung berapa total keuntungan dan berapa total biaya pembelian pakan yang sudah kita keluarkan. Di dalam format Excel ini saya sudah menyiapkan kolom di mana nantinya Excel ini akan menghitung secara otomatis selama 16 minggu ya. Jadi kolom ini memang terbatas untuk 16 minggu masa pemeliharaan. Jadi kalau misalnya di bawah 16 minggu ya sudah pasti bisa, tapi kalau di atas 16 minggu tinggal ditambahin aja hingga ke berapa minggu yang kita butuhkan. Nah, di setiap minggunya juga sudah akan terbagi kira-kira pakan apa yang akan kita berikan. Untuk kolom putih yang tidak berwarna itu kita isi dengan total bobot ikan kita itu yang kita hitung setiap hari, terus selama 1 minggu itu kita rata-ratain dan kita input masuk ke dalamnya, kurang lebih seperti itu nih. Terus berapa total kematiannya juga akan kita tulis di kolom sini. Nah, jadi misalnya berapa kematian dalam 1 minggu itu kita akan tulis di sini dan dia akan secara otomatis berkurang, total pakannya juga akan berkurang, begitu dia. Nah, kawan-kawan bisa lihat itu kolom yang berwarna merah itu sama dengan pakan yang berkualitas. Jadi itu memang kan biasanya kita cuma memberikan pakan berkualitas itu, kalau saya sih idealnya itu hanya memberikan di 4 minggu pertama atau di 1 bulan pertama. Nah, untuk yang warna orange ini adalah pakan mix yang seperti pernah saya sampaikan di video kita sebelumnya ya. Dan yang hijau itu adalah pakan yang murah. Nah, harga pakan ini kalau misalnya kawan-kawan juga mau rubah atau pengen melakukan menggunakan pakan berkualitas keseluruhan, berarti ketiga tipe pakan ini tinggal diganti aja angkanya gitu. Jadi dia secara otomatis dia akan berubah. Misalnya kalau 14.000 yang 10.000 ini saya ganti jadi 14.000, itu ke bawahnya juga akan berubah jadi 14.000. Dan memang sudah saya format seperti itu ya, sehingga kita lebih bisa merencanakan apa yang akan kita lakukan pada saat memelihara ikan nila kita supaya kita untung. Itu intinya ini ya. Nah, sementara itu setiap kolom kan tentunya berbeda-beda tuh berapa jumlah tebarnya. Nah, ini di kolom yang kuning jumlah tebarnya bisa kita ganti sesuai dengan kolom kita. Terus kan ada juga total konsumsi pakan. Ada yang mau ngasih 3%, 4%, 5%. Nah, tinggal dimasukin aja di situ. Jadi dia secara otomatis nanti merubah kolom-kolom sesuai dengan warnanya. Nah, contoh ini 30.000. Nah, otomatis kan berubah tuh ke bawah 30.000. Nah, terus saya bikin misalnya total konsumsi pakannya 5%. Nah, dia juga akan otomatis berubah 5% ke bawah gitu, atau 650. Nah, seperti ini. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jadi lebih kompatibel lah untuk metode untuk kolam apapun ya, atau pada tebar berapapun akan lebih kompatibel dia. Format simulasi yang saya buat ini sebenarnya itu mampu menganalisa ya, mampu memberitahu kita kira-kira apa yang sudah kita lakukan ke dalam kolam kita itu bakal membuat kita rugi atau membuat kita untung gitu. Dan ini juga bisa membuat kita itu lebih planning gitu ya, lebih membuat strategi yang benar sehingga ikan-ikan nila kita itu bisa menghasilkan untung buat kita, bukan malah merugikan. Nah, itu memang fungsi utamanya format Excel ini saya buat. Nah, kali ini kita akan mencoba simulasi kita ini apakah bisa menganalisa dengan baik ya. Nah, ini kebetulan kan saya lagi mengelola kolam tanah yang kemarin ada videonya. Nah, misalnya saya bikinkan di sini total tebar ikannya itu 30.000 ekor dengan pemberian pakan itu 5% sehari. Anggap saja contohnya awalnya itu 5 gram ya ikannya. Nah, ini saya isi ya. Saya isi ini contoh saja supaya kita lihat apakah dia bekerja bisa menghitung seperti yang kita harapkan. Ini saya isi dulu semuanya ya. Nah, contohnya tingkat kematian di minggu pertama itu 150 ekor, maka secara otomatis kan kolom jumlah ikannya juga akan berubah. Nah, ini saya isi, misalnya ini masih acak nih saya isi ya. Nah, kan perkembangannya setiap minggu pasti nambah nih berat bobotnya. Nah, untuk sebenarnya berat bobot ini harus dari rata-rata total ikan ya, dari rata-rata bobot ikan yang kita masukin ke dalam kolam. Kan setiap minggunya kita akan ukur sehingga kita tahu berapa total konsumsi pakannya nih. Misalnya saya hitung seperti ini. Nih. Nah, kan kelihatan kan menghitung sendiri. Nah, misalnya contohnya dia pakai pakan berkualitas semuanya nih 14.000. Nah, ini juga akan secara otomatis seluruh harga pakan yang di bawah ini juga berubah ya. Dan kelihatan kan, nah, berubah dia. Nah, dengan format seperti ini menggunakan pakan 14.000 dengan asumsi dia menggunakan pakan itu 5% dari bobot, maka total biaya pengeluarannya untuk pembelian pakan itu hampir sekitar 300-an juta ya. Dan ini secara otomatis menghitung HPP. Nah, HPP-nya itu kurang lebih 30 sekian ribu dan itu sudah pasti rugi ya. Kenapa? Kalau kita jual tolak ikan nila itu ke pengepul itu nggak akan nyampe 30.000 ya.
Nah di sini kan otomatis dia kelihatan kan SR-nya berapa, terus total hasil panennya juga secara asumsi dia akan kelihatan, sehingga akan menjumlah secara otomatis di total harga jual. Nah dengan seperti ini dia kelihatan merugi ya, sangat rugi. Nah seperti apa caranya supaya dia untung? Maka ada beberapa alternatif, atau misalnya ini karena kelamaan mungkin ya, karena kelamaan sampai 16 minggu sehingga dia merugi. Nah kita asumsikan saja contohnya dia ini cuma sampai 12 minggu saja sudah panen dengan metode pakan berkualitas ya. Nah, coba misalnya kita hapus tuh dari minggu ke 13 sampai ke bawah ya. Kita asumsikan dia ini panennya itu di minggu ke-12 dengan pakan berkualitas. Apakah dia rugi atau tidak ya dengan bobot 5% pakannya ini setiap harinya. Ini kita coba ya. Ini saya hapus dulu nih yang apa. Nah, kan secara otomatis hilang kalau dihapus. Nah, ini kelihatan ya total pakannya berapa. Nah, untuk total bobot ikan kita lihat total hasil panennya itu dari total bobot keseluruhan ikan ketika minggu terakhir ya. Nah kebetulan kali ini saya format 16 minggu, jadi saya rubah dulu sebentar untuk ke format ke 12 minggunya. Dan kita mau buktikan ya, apakah dengan 12 minggu dengan pakan berkualitas yang punya kolam ini bisa untung ya. Nah nih tetap rugi. Dengan sekalipun FCR-nya itu cuma 1,54, dengan kondisi pakan berkualitas dia tetap merugi. Nah kalau saya rubah ini menjadi misalnya contohnya total konsumsi pakannya itu 3% sehari, maka dia bisa untung gitu. Nah jadi seperti itu ya. Jadi kelihatan dia bisa kita rubah gitu. Kita sesuaikan dengan keinginan kita sesuaikan seperti apa caranya biar kita itu tetap untung. Nah jika misalnya kolam tanah ini kita rubah dengan sistem yang selalu saya sampaikan kawan-kawan, kalau bulan pertama itu hanya menggunakan pakan berkualitas, sisanya itu pakan mix dan pakan yang kualitas rendah ya. Nah kalau dia 12 minggu itu untungnya masih lebih untung dibandingkan yang tadi dia gunakan pakan berprotein tinggi, dan kalau 16 minggu bahkan jauh lebih untung. Nah kelihatan kan? Nah kalau ini misalnya kita simulasikan ke 1.500 ekor ikan di kolam D4 saya dengan rata-rata misalnya contohnya konsumsi pakan dia itu 2%, maka untung saya segini kurang lebih. FCR-nya itu kan 0,98. Nah inilah yang kita buat di Learning by Doing. Kenapa? Karena pada minggu pertama hingga minggu keempat saya menggunakan pakan berkualitas. Di tengah-tengahnya saya gunakan pakan mix, dan terakhir kali itu untuk menunggu masa panen itu saya gunakan pakan yang berkualitas rendah. Dan hasil untungnya itu sangat luar biasa ya. Nah kelihatan kan FCR-nya itu 1%. Nah lihat. Nah kalau andainya misalnya contohnya kita rubah jadi total konsumsi pakan itu 3% dari total bobot, maka hasilnya itu tentunya akan lebih kecil ya dibanding kita tadi memixkan itu ke 2%. Ini misalnya dirubah jadi 3%, maka hasilnya itu kurang lebih sekian. Dengan FCR-nya itu 1,5% ya. Tapi kalau misalnya contohnya kalian belum tahu bahwa ada simulasi seperti ini, misalnya pakai teori lah 5% ya dari total bobotnya, maka hasilnya itu nah seperti ini. Jangankan balik modal malah rugi ya. Nah makanya perlu banget nih simulasi ya. Jadi kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan, jadi teorinya nggak ditelan bulat-bulat ya. Nah jadi kalau misalnya ada kawan kliennya mengatakan bahwa dia memberikan konsumsi pakannya itu 5% dari total bobot, maka dia nggak usah bohong lah, ini kelihatan nih rugi ya. HPP-nya saja juga sangat besar itu, makanya nggak akan mungkin dia untung. Nah kita coba dulu untuk kolam D3 ya. Kalau D3 itu kan kurang lebih total tebarnya itu sekitar 650 ekor ya. Kita coba dulu di simulasikan 650 ekor. Ini kita coba lihat ya seperti apa hasilnya. Nah ini sudah saya rubah. Nah hasilnya seperti ini kurang lebih. Nah kalau misalnya contohnya dia itu sekitar 400 ekor ya, seperti apa juga hasilnya kita lihat juga. Nah dia langsung menghitung sendiri dan kelihatan tuh ya. Jadi secara umum memang format simulasi dalam format Excel ini gampang buatnya ya. Kawan-kawan bisa mencoba untuk membuat ini di komputernya masing-masing atau di laptopnya ya. Kalian cukup membuat beberapa kolom seperti yang saya buat ini, bisa ditiru banget ya, dan sangat gampang ya. Kalau kalian itu bisa Excel, membuat ini juga tidak susah, hanya cukup penalaran saja bahwa kebutuhan konsumsi pakan itu kan dikalikan dari bobot. Nah tinggal dijumlahkan saja menggunakan rumusan-rumusan Excel yang mudah-mudahan kan bisa buat format seperti ini. Jadi kan kalian punya patron lah ya, punya semacam
strategi untuk bisa untung dalam hal melakukan budidaya ikan nila. Karena kan semua orang yang berbisnis atau membuat usaha budidaya ikan nila itu tentunya harapannya itu kan bisa untung, bukan merugi ya. Nah, terus buat kawan-kawan yang sudah mengikuti program Learning by Doing ya, kalian akan dapatkan file-file ini secara gratis dari saya ya, karena ini memang saya buat untuk program Learning by Doing kita itu ya. Jadi kan kawan-kawan yang sudah beli paket Biovlog itu bisa sekaligus belajar atau mengelola dengan baiklah kolam-kolam yang sudah dibeli, supaya hasilnya juga menguntungkan. Jadi tidak hanya beli saja begitu ke saya ya. Makanya memang kemarin kan di publikasi yang saya keluarkan juga saya akan menyiapkan analisa bisnis buat mereka, dan salah satunya itu ya ini analisa tentang perhitungan pakannya itu sampai panen. Nah, pada video ini juga saya bilang ke kawan-kawan ya bahwa saya ini bukan orang yang berasal dari ilmu perikanan ya, karena saya ini kan membudidayakan ikan nila ini karena saya hobi saja. Nah, sebenarnya kan basic ilmu saya itu jauhnya lebih ke bisnis ya dan hukum, dan kebetulan karena saya hobi, terus karena saya sangat senang dengan budidaya ikan nila ini, saya memang mengaplikasikan seluruh kerja saya itu atau seluruh usaha saya itu dalam metode bisnis yang benar ya. Seperti ini misalnya membuat analisa-analisa yang menggunakan rumusan-rumusan Excel ya, sehingga memang patron-patronnya itu lebih jelas. Jadi saya tidak menelan bulat-bulat itu semua teori-teori perikanan yang banyak dibuat di buku-buku ya. Jadi kesimpulannya kawan-kawan, kalian itu dalam memberikan pakan ke ikan nila itu, saran saya itu sih baiknya itu di bawah 2-3% ya cocoknya. Terus menggunakan pakan mix, di bulan pertama itu menggunakan pakan berkualitas supaya ikan-ikannya tetap sehat dan tumbuh baik. Terus di pertengahannya itu kita gunakan pakan mix seperti di video-video saya. Dan terakhir kali itu untuk menunggu panen itu kita buat pakan yang tidak berkualitas, dengan catatan kita juga harus membuat seperti apa caranya agar pakan-pakan tidak berkualitas itu jadinya berkualitas gitu, sehingga tidak menghambat pertumbuhan ikan-ikan kita. Kurang lebih seperti itu ya. Baiklah kawan-kawan, hanya itu yang bisa saya sampaikan di video kita kali ini ya. Buat kawan-kawan yang belum subscribe, silahkan subscribe, terus aktifkan lonceng notifikasi. Terus kalau kalian misalnya mau komentar seputar topik yang kita bahas di video ini, silahkan kasih di kolom komentar ya. Nah, kalau misalnya kalian pengen konsultasi tentang peralatan atau perlengkapan budidaya ikan nila, kalian bisa follow atau DM Instagram kita @channel_banggulo ya, supaya bisa di sana komunikasi biar nggak salah beli. Terus spesifikasi alatnya juga sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Baiklah, saya Bang Gulo beserta ikan-ikan nila saya yang sudah hadir di video ini mohon undur diri dulu. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah ya selama dalam penyampaian video ini ya. Yang penting intinya beginilah channel Bang Gulo ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.